Aku tahu dia tak punya banyak. Bahkan masih tinggal di kontrakan sempit bersama suaminya. Tapi dia yang paling miskin. Justru satu-satunya yang mau membuka pintu untuk kami. Aku cuma ingin ibu sama bapak nggak sendirian lagi, katanya. Dan saat itu, untuk pertama kalinya hari itu, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata masih ada satu hati yang belum tertutup sepenuhnya. Hari pertama kami pindah ke rumah anak perempuanku, aku bisa merasakan suasana yang berbeda. Rumahnya kecil, dindingnya tipis. Satu kamar dipakai bertiga. Tapi lebih dari itu, aku bisa merasakan tatapan menantuku. Dingin dan enggan. Dia tak banyak bicara, tapi dari cara dia menaruh piring, sampai cara dia menutup pintu kamar, semuanya berbicara. Nanti kita atur, ya, kata anakku. Biar bapak ibu nyaman. Aku hanya mengangguk, walau tahu, tak akan pernah ada kenyamanan di rumah yang sempit dan penuh keberatan ini. Malamnya, saat aku ke dapur, aku mendengar menantuku bicara. Kamu tuh baik banget sih. Mereka bukan tanggung jawab kita. Aku berhenti di balik tirai. Tak sanggup melangkah. Kata-katanya seperti duri di dada. Tapi aku tak masuk. Aku hanya mundur. Dan pura-pura tak mendengar apa-apa. Karena aku tahu, kami diterima bukan karena disukai, tapi karena tak ada pilihan lain. Rumah kontrakan itu hanya 2 petak. Satu untuk tidur, satu lagi untuk dapur dan ruang tamu kecil. Kalau malam, kami tidur berdempetan, beralaskan tikar tipis, dengan kipas angin yang sudah tak berputar sempurna. Tapi anakku tetap tersenyum. Dia bangun paling pagi, menyiapkan nasi, menyapu, dan menitipkan anaknya ke pelukanku. Lalu berangkat bekerja. Kadang sore, dia ikut bantu suaminya jadi juru parkir. Kadang malam, dia masih menjahit baju pesanan orang. Sementara aku dan suamiku hanya bisa menatapnya dari jauh. Dengan perasaan bersalah. Maaf ya, Enduk, ucap suamiku. Bapak malah jadi beban kamu. Tapi dia hanya tertawa kecil. Bapak jangan ngomong gitu. Justru ini waktunya kami yang jaga bapak ibu. Kata-kata itu begitu ringan keluar dari bibirnya. Padahal aku tahu, beban di pundaknya jauh lebih berat dari yang terlihat. Dan di tengah keterbatasan itu, hanya dia yang masih menganggap kami sebagai orang tuanya. Sudah 2 minggu kami tinggal di kontrakan kecil itu.